Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk berbakti dalam Rabu Abu, masa raya Prapaskah sampai Paskah nanti. Kita awali dengan peringatan Rabu Abu sebagai awal rangkaian penghayatan kita akan karya Tuhan Yesus yang puncaknya sampai pada kematiannya di atas kayu salib dan juga kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memulai ibadah Rabu Abu. Mari kita hening sejenak, kita memohonkan berkat dan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Untuk mengawali masa Prapaskah ini, kita menandainya dengan ibadah Rabu Abu dan penorehan abu di dahi kita masing-masing. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan kita untuk menjalankan pertobatan melalui pengendalian hidup. Secara khusus hari ini kita beribadah untuk mendalami arti pertobatan. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri, sehingga saat Paskah tiba, kita juga merasakan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita. Karena itu, marilah kita mendengar suaranya dan mendengar panggilannya. Kau yang
karena pertolongan yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara. Saudara-saudara, setiap kali kita mengawali masa raya Prapaskah sampai Paskah, kita bersama-sama beribadah dalam ibadah Rabu Abu. Apa artinya? Apa artinya Abu? Saudara, penjelasan mengenai Rabu Abu adalah sebagai berikut. Abu dalam bahasa Ibrani disebut ever, berarti debu atau sisa pembakaran. Di dalam Perjanjian Lama, abu atau debu menjadi simbol yang pertama, kefanaan. Yang kedua, sesuatu yang tidak berharga. Ketiga, penderitaan atau kesengsaraan. Keempat, rasa malu dan sedih yang mendalam. Kelima, kerendahan hati manusia di hadapan Tuhan. Dan yang keenam adalah perasaan berdosa. Saudara-saudara, dengan arti seperti itu, maka kita tidak heran dengan kejadian seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa seseorang duduk di atas debu atau menaburi kepalanya dengan debu. Apa yang dilakukan itu merupakan tanda duka cita dan penyesalan yang dalam, sekaligus juga sebagai tanda pertobatan. Namun biasanya tidak semua pengakuan dosa dilakukan dengan menggunakan simbol abu. Hanya pengakuan dosa dan pertobatan yang disertai dengan duka cita dan penyesalan yang sangat mendalam yang menggunakan simbol abu. Saudara, tujuan dari peringatan Rabu Abu adalah penghayatan pertobatan dengan mengakui dan menyesali semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasih dan pengampunan. Kita berduka cita dan sangat menyesal atas semua dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan menjadi dasar bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dengan pertobatan itu pula, maka kita akan lebih siap untuk menghayati masa Prapaskah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah pergi dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sungguh, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami membuka seluruh hidup kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami telah berdosa. Bahkan seringkali kami tinggal di dalam dosa kami. Kami membiarkan dosa itu berkuasa atas kehidupan kami. Padahal kami adalah orang-orang tebusan Tuhan yang seharusnya menjalani kehidupan yang benar. Hari ini dalam ibadah ini, kami mengakui dosa kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan sekaligus kami memohon Tuhan membentuk kehidupan kami, agar kami boleh menjalani kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya boleh mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa keyakinan Kristen atau agama Kristen itu sesungguhnya adalah agama untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang kalah. Ajaran kasih, katanya, itu cuma pelarian untuk orang-orang yang lemah, yang tidak berani membalas, yang tidak berani melawan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, orang mengatakan itu sebagai sebuah kekalahan dia, karena dia tidak berani melawan. Padahal sebetulnya dia punya kuasa. Benarkah iman kita adalah iman yang lemah? Benarkah kekristenan itu adalah sebuah kekalahan? Benarkah kasih itu cuma sekedar pelarian karena kita tidak berani melawan? Bukan, saudara-saudara. Bukan.
Iman Kristen adalah iman yang kuat. Iman Kristen adalah iman yang menang. Kasih justru adalah suatu kelebihan, sesuatu yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang kuat untuk menahan diri, mengendalikan diri dari keinginan untuk membalas. Kita adalah orang-orang yang menang dari segala kemarahan, dari segala nafsu, dari keinginan untuk menghancurkan orang lain. Kita bisa menang terhadap semuanya itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang menang, bukan iman yang kalah? Kasih adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa? Karena ketika orang masih bisa mengasihi orang-orang yang melukai dirinya, itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Iman kita bukanlah iman yang lemah. Iman kita bukanlah iman yang kalah. Kita adalah orang-orang yang kuat. Kita adalah orang-orang yang menang. Saudara, jadilah pemenang. Jadilah orang-orang yang kuat untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang menang? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang kuat? Saudara, firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bercerita tentang kisah pertobatan seseorang bernama Saulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya membela kebenaran. Dia merasa dirinya sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, karena dia membela jalan Tuhan. Itu menurut dia. Padahal dia tidak sadar bahwa sesungguhnya adalah dia seseorang yang kalah, karena dia tidak mampu untuk mengendalikan imannya, mengendalikan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Paulus sesungguhnya adalah seorang yang gagal untuk menjadi seorang yang menang, karena hatinya, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu untuk menghancurkan pengikut Tuhan. Ketika dia punya kuasa dan dia pergi ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen, pada waktu itulah Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan ketika Tuhan menjumpai dia, dia yang tadinya merasa diri sebagai seorang yang kuat, yang menang, ternyata dia tersungkur. Dia menjadi tidak bisa melihat. Dia menjadi tidak berdaya. Benar, saudara. Itulah kelemahan dia. Itulah kekalahan dia. Tetapi melalui peristiwa itu, Saulus dipanggil untuk apa? Bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan pertobatan dia kemudian menjadi awal kemenangan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melayani. Firman Tuhan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita semua. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa, menang terhadap ketidakbenaran, menang dari kehidupan yang penuh dengan persoalan, maka kita harus mengawalinya seperti Saulus, yaitu apa? Bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sadarilah, di dalam dosa sebetulnya kita adalah orang-orang yang kalah, tetapi di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang menang. Jadilah pemenang dalam kehidupan kita melalui pertobatan. Amin.
kamu bukan manusia istimewa. Kamu adalah pendosa seperti yang lain. Namun kamu ingin hidup secara lain dalam pertobatan abadi. Dengarlah suara ilahi yang lembut memanggilmu, yang mengajakmu dalam suatu pemenuhan hidup yang melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Saudara, tinggalkanlah jalanmu yang tidak engkau kenal. Tempuhlah jalan baru meski nampak sukar. Demi Dia yang memeluk seluruh dunia dan dosa. Demi Dia yang rela memeluk dosa dan derita. Demi Dia yang setia menanti. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan penorehan abu pertobatan, baiklah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, aku adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih dari Allah. Mari kita oleskan abu ini di dahi kita masing-masing. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, di dalam dosa-dosa kami, di dalam ketidakmampuan kami untuk mengendalikan diri, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kalah. Namun Engkau memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang menang,
Oleh karena di dalam Engkau kami mendapatkan anugerah pengampunan dosa dan pembaruan kehidupan. Kini ya Tuhan, kami mau menyambut panggilan-Mu untuk diselamatkan Tuhan, menjadi orang-orang yang menang melalui pertobatan kami. Ya Tuhan, kami ingin bangkit, kami ingin bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kami. Abu yang kami oleskan di dahi kami menjadi tanda pertobatan kami dan keinginan kami untuk memperbarui hidup kami di dalam Tuhan. Sambutlah kami di dalam kasih-Mu. Jadikanlah kami sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kami, menang terhadap dosa-dosa kami. Pertobatan ini sekaligus menjadi awal bagi kami untuk menghayati masa prapaskah sampai Paskah nanti. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami, supaya kami terus boleh menghayati sengsara Tuhan, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan Yesus, agar kami terus menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Inilah ya Bapa, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah sampai selama-lamanya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dengan hati yang telah diperbarui dan terarah kepada Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk memuliakan Dia dimanapun kita berada. Kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, kita telah bersama-sama beribadah dalam ibadah Rabu Abu. Ini menjadi kesiapan kita untuk mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah sampai Paskah nanti. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.